Tema Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, mari kembali kita lihat dalam pembacaan firman Tuhan kita tadi. Kitab Keluaran pasalnya yang ke-24 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Bagian firman Tuhan di hari ini berbicara tentang upacara pengikatan perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel. Dan tema untuk perenungan kita, pembaruan dan penyingkapan Tuhan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, Shalom. Shalom. Ada sukacita? Kalau ada sukacita berarti Shalom itu harus tampak dari wajah kita. Saya senyum paling cantik di sini. Mana senyum Bapak Ibu yang cantik dan ganteng? Shalom. Nah, begitu baru ada sukacita karena tampak ada senyuman. Karena kalau kita bilang Shalom, itu berarti ada sukacita dalam hati dan hidup kita. Tidak ada orang yang mengucapkan kata Shalom ketika dia ada dalam sebuah persoalan yang membuat dia pun hati sementara dalam beban berat. Pasti dia akan juga merasa berat untuk mengucapkan Shalom itu. Tapi bisa juga dia mengucapkan Shalom itu, tapi dia tidak punya wajah yang menampakkan Shalom Allah itu. Tapi saya percaya semua kita pagi ini ada Shalom Allah yang hadir dalam hidup kita, sehingga kita tampakkan itu dengan senyuman kita. Amin. Ya. Firman Tuhan bagi kita, pembaharuan dan penyikapan Tuhan adalah tema yang diturunkan dari sinode untuk semua jemaat-jemaat di GKI Tanah Papua, sehingga di mimbar gereja dari ibadah subuh sampai jam 9 ini, bahkan di ibadah sore nanti akan memberitakan kebenaran firman Tuhan dalam Keluaran pasal 24 ayat 1 sampai 11 dengan tema perenungan, pembaharuan dan penyikapan Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, setelah menerima sejumlah hukum dan peraturan secara pribadi dari Allah, di dalam 3 pasal sebelumnya, Musa sebagai perantara Allah dengan bangsa Israel di dalam pasal ini turun dari gunung menjumpai bangsa Israel, memberitahukan kepada mereka segala hukum yang telah diterimanya dan meminta persetujuan mereka terhadap segala hukum itu. Musa kembali ke atas gunung lagi menghadap Allah untuk menerima petunjuk lebih lanjut lagi. Nah, 2 ayat pertama mencatat pertemuan kedua kalinya di atas gunung Sinai mengenai penetapan hukum-hukum ketika pertemuan kali pertama telah berakhir. Ketika suatu pertemuan terjalin antara Allah dan kita, persekutuan itu tidak akan pernah diakhiri dari pihak Allah. Meski kita mengakhiri terlebih dahulu, tetapi Allah tidak mengakhirinya. Musa diarahkan untuk membawa Harun beserta dengan putra-putranya dan ke-70 tua-tua Israel agar mereka menjadi saksi-saksi atas kemuliaan Allah dan saksi-saksi atas persekutuan antara dirinya dan Musa. Nah, di dalam pembacaan kita di ayat 1 dan ayatnya yang kedua, di sana berbicara tentang kedahsyatan keberadaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan sendirilah yang mengatur bagaimana manusia atau umat atau para pelayan atau hamba Tuhan untuk menaati Tuhan. Dan Tuhan menjaga dan menyertai pada saat Tuhan berfirman untuk datang atau menghadap Tuhan. Mereka semua harus menunjukkan sikap hormat. Dan itu yang ada di dalam pembacaan kita di ayatnya yang pertama. Sujudlah kamu menyembah dari jauh. Nah, sebelum mereka mendekat, mereka harus menyembahnya terlebih dahulu. Demikian kita harus memasuki gerbang Allah dengan penyembahan yang rendah hati dan juga penuh hikmat. Mendekat dengan hormat, sambil mengingat tempat kita di hadapannya dan mengagumi kebesaran kasih karunia Allah yang mengizinkan kita untuk mendekat kepadanya. Bapak Ibu jemaat Tuhan,
Di antara mereka tidak boleh ada yang datang mendekat selain Musa. Mereka harus naik menghadap Tuhan, tetapi hanya Musa sendirilah yang dapat mendekat. Dan itu yang diperintahkan Allah kepada Musa. Dan kedua ayat ini sesungguhnya merupakan akhir dari perkataan Tuhan dalam pasal sebelumnya. Allah memberikan berbagai pengarahan kepada Musa mengenai pengesahan perjanjian itu, yang sifatnya berbeda dengan ketetapan-ketetapan yang harus disampaikan kepada seluruh bangsa itu. Harun dan dua putra sulungnya, Nadab dan Abihu, serta 70 orang tua-tua, mereka harus menyembah dari jauh pada saat Musa menghampiri Tuhan. Dan sisa bangsa itu sama sekali tidak boleh mendekat ke gunung tersebut. Sementara di ayatnya yang ke-8, ayatnya yang ke-3 sampai dengan ayatnya yang ke-8, berbicara tentang tipologi agama wahyu dan penyembahan. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, peran Nabi Musa sangat sentral dalam menghubungkan Tuhan dengan umat Tuhan. Umat Tuhan menyampaikan kepada Tuhan melalui Musa, dan Tuhan juga menyampaikan maksud Tuhan kepada umat melalui Musa. Pada pihak umat Tuhan, yaitu umat Tuhan setelah mendengar firman Tuhan melalui Musa, mereka memberi respon atau memberi reaksi atas firman Tuhan yang disampaikan Musa kepada mereka. Dan pada bagian ini tergambar seperti dialog dua arah, di mana Musa menyampaikan dengan cara pemberitahuan kepada bangsa firman dan segala peraturan, sehingga respon dari bangsa Israel adalah segala firman yang diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, bangsa Israel dengan bulat hati menyetujui semua persyaratan yang disampaikan tanpa ragu dan pengecualian. Mereka sebelumnya secara umum telah setuju untuk berada di bawah pemerintahan Allah. Dan di sini mereka secara khusus menyetujui segala hukum yang kini disampaikan kepada mereka. Nah, betapa indahnya bila manusia selalu berpikir baik. Dan bukan hanya terkadang berpura-pura untuk berpikir baik. Banyak orang menyetujui hukum Tuhan, tetapi tidak hidup baik menurut hukum itu. Mereka tidak merasa keberatan apapun dengan hukumnya, tetapi mereka enggan untuk diatur oleh hukum itu. Sehingga Bapak Ibu jemaat Tuhan, inti dari perjanjian itu adalah jika mereka mematuhi segala peraturan yang telah diberikan sebelumnya, maka Allah akan memenuhi semua janjinya yang telah disampaikan sebelumnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, taatlah, maka engkau akan bahagia. Inilah tawaran yang diberikan Allah kepada mereka. Oleh karena itu coba kita perhatikan, ada dua hal. Yang pertama, bagaimana inti perjanjian ini dicantumkan di dalam kitab perjanjian itu. Musa menulis segala firman Tuhan itu agar tidak ada kesalahan. Yang kedua, bagaimana isi persyaratan itu dimeterai oleh darah perjanjian agar bangsa Israel beroleh penghiburan yang besar oleh pengesahan janji Allah atas mereka, dan sekaligus menerima tanggung jawab yang besar setelah mereka mengesahkan janji mereka kepada Allah. Bagian yang berikut dalam pembacaan kita di ayat 9 sampai ayatnya yang ke-11 berbicara tentang penyikapan Allah Israel. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, pembaharuan melalui perjanjian antara umat Israel dengan Tuhan berdampak, dan dampaknya adalah Tuhan berkenan mengaruniakan kepada manusia dengan jalan menyingkapkan dirinya. Menyingkapkan ini dapat dilihat atau digambarkan secara fisik. Mereka melihat Allah Israel, kakinya berjejak pada sesuatu yang buatannya seperti lantai dari batu nilam, dan terangnya seperti langit yang cerah. Bapak Ibu Saudaraku jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini
Kita ada di hari yang ke-15, di minggu yang ketiga, di bulan yang pertama di tahun 2023. Pembacaan firman Tuhan Keluaran pasal 24 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Bagian ini memberikan suatu penguatan tentang arah perjalanan pelayanan 1 tahun dalam Gereja Kristen Injili di Tanah Papua. Sebagaimana sebagiannya dikelola melalui refleksi atas firman Tuhan yang disampaikan dalam ibadah setiap minggu, dalam ibadah-ibadah unsur-unsur jemaat, dalam ibadah keluarga di WIK, tapi juga dalam ibadah-ibadah di KSP. Bahwa pembaharuan sudah Allah kerjakan. Seperti yang ditemukan dalam pembacaan kita hari ini. Bahwa ikatan perjanjian antara umat Israel sebagai umat Tuhan dan Tuhan semesta alam dengan darah anak domba yang disiram kepada bangsa Israel merupakan suatu perjanjian termeterai atau diakui Tuhan sebagai perjanjian yang kualitatif. Nah, atas dasar proses perjanjian yang berkenan kepada Allah, maka lahirlah suatu pembaruan yang datangnya dari pihak Tuhan, yaitu tentang pewahyuan dari Tuhan. Ia berkenan membuka dirinya dan dilihat secara fisik. Inilah dasar iman yang pasti bahwa patung buatan bukan Allah yang hidup. Tuhan yang hidup adalah Tuhan yang mewahyukan dirinya, yang menyingkapkan dirinya, dan Yesus Kristus adalah puncak dari wahyu Allah bagi manusia. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, penyelamatan Allah atas umatnya digenapi lewat pengorbanan Yesus. Ia rela disalib sebagai korban terakhir untuk menggantikan dosa kita. Ia menebus dan menyelamatkan kita dengan curahan darahnya di Golgota. Allah menjanjikan bahwa setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, ikatan perjanjian atau meterai antara kita dengan Tuhan adalah darah Yesus. Oleh karena itu, ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat dalam kehidupan kita, ketika kita mengakui Dia bahwa Ia adalah Tuhan, sekarang tinggal bagaimana respon kita untuk menerima keselamatan itu. Setelah menerimanya, apakah kita bertekad untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari? Atau kita hanya membacanya saja ketika kita ada di ibadah? Atau kita hanya membacanya saja, tapi kita tidak melakukannya? Itu akan kembali kepada masing-masing kita. Nah, apakah juga kita konsisten berpegang pada janjinya ataukah tidak? Nah, Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, dari apa yang saya sampaikan, tentu hanya waktu yang dapat mengujinya. Waktu adalah alat uji paling sempurna dari sebuah komitmen kita kepada Tuhan. Mari kita memohon pimpinan Roh Kudus agar kita diberi kemampuan untuk taat kepadanya. Karena tanpa pimpinan Tuhan, kita tidak sanggup untuk melakukan segala hal. Oleh karena itu, kalau kita merasa kita tidak mampu, berdoalah kepada Tuhan. Mintalah dari Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, ajar kami setia pada janji-Mu saat menghayati anugerah keselamatan-Mu. Amin. Aku ada hari ini